3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya Anissa Lestari. Saya Anissa Mustika. Saya Nisrina Surudamayati. Saya Nafisa Gatul A'la. Saya Nur Halifah. Saya Halwani Saulia. Saya Widya. Di sini kami akan membuat video tentang penyuluhan kebutuhan dasar manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai mahasiswa penyuluh ingin menjelaskan materi kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Lestari, biasa dipanggil Tani, dan teman saya Widya Benina, biasa dipanggil India. Nah, kalian kan sudah tahu nama kami, dan giliran kami yang tahu nama kalian. Boleh disebutkan oleh yang paling kiri. Baik, nama saya Nafisa Gatul A'la, biasa dipanggil Nafis. Alamatnya di mana, Nafis? Alamat saya di Pangkah, Desa Mas Andi. Selanjutnya, Saya Nisrina Surudamayati. Alamat saya dari Desa Karangjati. Saya Anissa Mustika. Saya dari Rancol. nama saya Nur Halifah, saya dari Desa Pengapian. Nama saya Halwani Saulia. Alamat saya dari Demasif. Oke, sudah tahu semua ya. Selanjutnya, sebelum mulai materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Untuk teman-teman, coba bayangkan lebih dari 80% pasien rawat inap di negara ini ternyata masih belum mendapatkan kebutuhan dasar seperti cukup minum dan makanan yang bergizi. Ini bukan angka kecil. Menurut WHO, di tahun 2023, kondisi ini berdampak langsung pada proses penyembuhan mereka. Nah, kalau kita lihat di Indonesia sendiri nih, data Request 2018 menunjukkan sekitar 29,6% masyarakat mengalami masalah gizi. Artinya, hampir dari 3 orang, jadi pemenuhan kebutuhan dasar seperti nutrisi dan hidrasi ini bukan cuma penting, tetapi sangat krusial untuk kesehatan dan kualitas hidup kita semua. Oke, sebelumnya di sini ada yang tahu apa itu kebutuhan dasar manusia? Saya. Oke, silakan. Kebutuhan dasar manusia itu seperti makan, minum, istirahat, buang air kecil, buang air besar, dan gitu juga. Tidak sih, tapi kurang tepat. Nah, kalian ingin tahu yang lebih tepatnya itu apa? Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan, kebutuhan yang langsung memenuhi hidup matinya seseorang, hingga perlu segera untuk dapat dipenuhi kebutuhan terhadapnya. Oke, selanjutnya faktor kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada penyakit. Adanya penyakit dalam tubuh dapat menyebabkan perubahan pemenuhan kebutuhan, baik secara fisiologis maupun psikologis, karena beberapa fungsi organ tubuh memerlukan pemenuhan kebutuhan dari biasanya. Nah, yang kedua, hubungan keluarga. Hubungan keluarga yang baik dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar karena adanya saling percaya, merasakan kesenangan hidup, tidak ada rasa curiga, dan lain-lain. Oke, selanjutnya 3, yaitu konsep diri. Konsep diri yang positif memberikan makna dan keutuhan bagi seseorang. Orang yang merasa positif tentang dirinya akan mudah berubah, mudah mengenali kebutuhan dan mengembangkan cara hidup dan sehat, sehingga mudah memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang terakhir, yaitu nomor 4, tahap perkembangan. Dengan meningkatnya usia, manusia mengalami perkembangan. Setiap tahap perkembangan tersebut memiliki kebutuhan dasar yang berbeda, baik kebutuhan psikologis, biologis, sosial, maupun spiritual. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada hierarki kebutuhan Maslow. Sebelumnya di sini ada yang sudah tahu belum kebutuhan Maslow itu saya kan ya? Itu rasa cinta dan memiliki baik. Bukannya kebutuhan Maslow itu kebutuhan rasa aman dan nyaman? Selanjutnya pertanyaan kalian, jawaban kalian sudah mendekati. Cuma akan lebih jelaskan lebih
dalam definisi ya, dan kalian tahu hierarki kebutuhan Maslow itu seperti apa. Jadi yang pertama kebutuhan fisiologis, yaitu merupakan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makanan, minuman, tidur, oksigen, buang air, suhu tubuh stabil, aktivitas fisik, hubungan seksual, pakaian, dan tempat tinggal. Lalu yang kedua adalah kebutuhan keamanan dan rasa aman, yaitu setelah kebutuhan dasar terpenuhi, manusia membutuhkan perlindungan fisik dan psikologis dari bahaya, penyakit, rasa takut, ketidakpastian, dan ketidakpastian. Stabilitas lingkungan sangat penting di tahap ini. Lalu yang ketiga ada kebutuhan cinta dan rasa memiliki, meliputi kebutuhan akan kasih sayang, persahabatan, penerimaan sosial, dan hubungan emosional yang hangat. Kebutuhan ini penting agar individu merasa diterima dan tidak kesepian. Lalu yang keempat ada kebutuhan harga diri, yaitu individu ingin dihargai dan percaya diri. Terdiri dari aspek internal, kepercayaan diri, kemandirian, dan eksternal, yaitu penghargaan prestasi, pengakuan dari orang lain. Lalu yang kelima ada kebutuhan aktualisasi diri, yaitu tingkat tinggi di mana individu ingin mengembangkan potensi diri, hidup bermakna, berpikir mandiri, kreatif, dan berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Lalu di sini ada beberapa kebutuhan manusia yang juga tidak terpenuhi, yaitu yang pertama ada perubahan kepentingan, yaitu saat kebutuhan dasar terpenuhi, nilai dan kepentingan individu dapat berubah. Lalu ada dampak kognitif, yaitu perubahan nilai dan kepentingan bisa diikuti oleh perubahan cara berpikir, persepsi, perhatian, hingga daya ingat. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan tindak lanjut, yaitu kebutuhan dan kepentingan baru yang muncul umumnya berada pada tingkat yang lebih tinggi. Lalu yang keempat ada pengembangan diri, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, mendorong memperbaiki kesehatan, penguatan, dan pengembangan pribadi. Lalu yang kelima yaitu ada efek nyata, rasa aman terpenuhi dapat meningkatkan kualitas tidur, mengurangi rasa takut, serta menumbuhkan keberanian dan ketabahan. Materi sudah selesai dibacakan. Apa ada pertanyaan dari kalian? Saya Kak, mengapa sih kebutuhan fisiologis menjadi dianggap kebutuhan yang paling dasar? Oke, saya jawab ya di sini. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan utama yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan biologis manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia tidak dapat bertahan hidup dan sulit untuk memikirkan kebutuhan lain yang lebih tinggi. Oke, ada pertanyaan lain? Silahkan. Di situ kan ada faktor Ya. kebutuhan dasar manusia. Itu yang kedua itu kebutuhan keluarga. Nah, kenapa sih kebutuhan dasar manusia, hubungan keluarga itu penting dalam kebutuhan dasar manusia? Baik, saya jawab ya. Jadi karena keluarga yang harmonis memberi dukungan emosional, rasa aman, dan memperkuat semangat hidup seseorang. Baik, ada lagi pertanyaannya? Saya, Ya, baik Kak. bagaimana peran keluarga dalam memenuhi kebutuhan rasa aman? Baik, saya jawab ya. Dengan memberikan kasih sayang, lalu perhatian, lalu perlindungan, dan menciptakan suasana rumah yang tenang dan stabil. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Saya Kak, Ya. ini kan saya dapat materi ya kebutuhan aman dan nyaman. Dan tapi kan teman-teman saya nggak tahu. Apa perlu saya sampaikan lagi ke teman-teman saya? Iya, itu sangat perlu disampaikan kembali. Nanti kakak ikut. Iya, ikut untuk mendampingi. Ya, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kami akhiri. Terima kasih sudah kondusif ya, sudah dengarkan materi kami juga. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Ayu
ya. Mungkin masih ada yang inget nih dengan kami atau pura-pura lupa. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita di sini untuk bareng-bareng lagi. Senang bisa ketemu kalian semuanya. Semoga hari ini kita bisa bareng saling support dan tentunya tambah akrab ya. Silahkan kalian sampaikan materi promosi kesehatan yang kemarin saya sudah berikan ke kelompok. Pastikan semuanya anggota kelompok memahami isinya ya dan bisa menyampaikan materi dengan jelas. Jangan lupa tujuan kita adalah paham pentingnya menjaga kesehatan, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk lingkungan sekitar. Lalu, silakan kalian sampaikan materi ini ke kelompok kalian masing-masing. Pastikan semua anggota kelompok kalian memahami dan bisa menjelaskan dengan jelas. Lalu jangan lupa tujuan kita agar semua paham pentingnya menjaga kesehatan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk lingkungan sekitar. Pertama perkenalan dulu ya, nama saya Nisna Sulaimanandi. Nah, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini ada yang tahu nggak apa itu kebutuhan dasar manusia? Nggak tahu. Nah, saya mau menjelaskan sedikit tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan, kebutuhan yang langsung mempengaruhi hidup matinya seseorang sehingga perlu segera untuk dapat dipenuhi kebutuhan terhadapnya. Nah, kebutuhan dasar manusia tak cuma fokus pada bertahan hidup secara fisik, tapi juga pada bagaimana kita bisa berkembang secara mental, emosional, dan sosial. Kita juga nggak hanya butuh makan dan tempat tinggal, tapi juga koneksi, penghargaan, dan tempat kesempatan untuk tumbuh dan mencapai potensi kita. Perkenalkan, saya Anissa Mustika. Di sini saya akan menjelaskan yaitu faktor kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu penyakit. Adanya penyakit dalam tubuh dapat menyebabkan perubahan hubungan, baik secara fisiologis maupun psikologis. Karena ada beberapa fungsi organ tubuh memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar dari biasanya. Yang kedua yaitu hubungan keluarga. Hubungan keluarga yang baik dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar karena di sini adanya saling percaya dan merasakan kesenangan hidup, tidak ada rasa curiga atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu yang di sini ada konsep diri. Konsep diri yang positif memberikan makna dan kebutuhan bagi seseorang. Di sini orang yang merasa positif tentang dirinya akan mudah berubah, mudah mengenali kebutuhan dan mengembangkan cara hidup yang sehat, dan sehingga mudah memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang keempat, di sini ada tahap perkembangan. Sejalan dengan meningkatnya usia, manusia mengenali perkembangan. Setiap tahap perkembangan tersebut memiliki kebutuhan dasar yang berbeda, baik kebutuhan psikologis, biologis, sosial maupun spiritual. Apa kalian paham? Silakan. Perkenalkan, nama saya Nurhanifa. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hierarki kebutuhan Maslow. 1. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makanan, minuman, tidur, oksigen, buang air kecil dan buang air besar, suhu tubuh stabil, aktivitas fisik, hubungan seksual, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan keamanan dan rasa aman. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, manusia membutuhkan perlindungan fisik dan psikologis dari bahaya penyakit, rasa takut, dan ketidakpastian. Stabilitas lingkungan sangat penting jika happy. Apakah kalian paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amami Saulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hierarki kebutuhan Maslow.
kebutuhan cinta dan rasa memiliki, meliputi kebutuhan akan kasih sayang, persahabatan, penerimaan, sosial, dan hubungan emosional yang hangat. Kebutuhan ini penting agar individu merasa diterima dan tidak kesepian. Tujuan utama dari pemenuhan kebutuhan ini adalah agar individu tidak merasa kesepian, terisolasi, atau tidak diinginkan oleh orang lain. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan harga diri. Individu ingin dihargai dan percaya diri terdiri dari aspek internal, kepercayaan diri, kemandirian, dan eksternal yaitu penghargaan, prestis, pengakuan dari orang lain. Dan jika kebutuhan ini terpenuhi, individu akan merasa berharga, percaya diri, dan bangga terhadap diri sendiri. Jika tidak, bisa muncul rasa rendah diri dan tidak percaya diri. Yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Tingkat tertinggi di mana individu ingin mengembangkan potensi diri, hidup, bermakna, berpikir mandiri, kreatif, dan berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Aktualisasi diri adalah tentang mewujudkan apa yang seseorang yakini sebagai tujuan dan makna hidupnya, bukan semata-mata soal pencapaian materi atau status sosial. Kenalkan, nama saya Nafas Syakatul Alat. Nah, selanjutnya ada dampak kebutuhan manusia jika tidak terpenuhi. Yang pertama ada perubahan kepentingan. Saat kebutuhan dasar terpenuhi, nilai dan kepentingan individu dapat berubah. Yang kedua ada dampak kognitif. Perubahan nilai dan kepentingan bisa disatu oleh perubahan cara berpikir, persepsi, perhatian, hingga daya ingat. Yang ketiga ada kebutuhan tingkat lanjut. Kebutuhan dan kepentingan baru yang muncul umumnya berada pada tingkat yang lebih unggul. Dan yang selanjutnya ada pengembangan diri. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia mendorong perbaikan kesehatan, penguatan, dan pengembangan pribadi. Dan yang terakhir ada efek nyata. Rasa aman yang terpenuhi dapat meningkatkan kualitas tidur, mengurangi rasa takut, serta menumbuhkan keberanian dan ketabahan. Apakah kalian sudah paham? Nah guys, silahkan kalian buat satu pertanyaan masing-masing tentang materi yang tadi kita sampaikan. Tuliskan pertanyaan tersebut di surat kertas kecil ya. Lalu jadi satu kelompok masing-masing dan kumpulkan ke saya. Oke? Iya Kak. satu-satu ya.
Boleh sebutkan nama dan dirinya. Perkenalkan, nama saya Rafika Febrianti, terakhir berombat ke 03197. Saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya yaitu sebutkan 3 contoh kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, contohnya itu seperti makan, minum, tidur, istirahat, BAK, dan BAB. Terima kasih. Dan selanjutnya boleh sebutkan nama dan dirinya. Saya Mustafa Faridin dengan NIM 2403105 akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya, apa saja contoh dari kebutuhan kategori? Contohnya yaitu percaya diri, mandiri, mendapat penghargaan atau prestasi. Selanjutnya di sini siapa yang mau menjawab? Sebutkan nama dan dirinya. Saya tidak Saputri, NIM 2403158. Pertanyaannya, apa itu teori kebutuhan Maslow? Teori yang menjelaskan bahwa kebutuhan manusia terbagi dalam 5 tingkat, dari yang paling dasar sampai ke aktualisasi tinggi. Baik. Selanjutnya sebutkan nama dan diri terlebih dahulu. Saya Mustia Dinasti dan 24014. Pertanyaannya, mengapa kebutuhan fisiologis menjadi prioritas utama? Jawabannya, karena tanpa terpenuhinya kebutuhan ini manusia tidak hidup atau fungsional. Baik, sudah cukup. Selanjutnya sebutkan diri dari namanya. Ya, saya Tamu Dilatina, NIM 2401055. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari peserta bimbingan. Pertanyaannya yaitu, mengapa kebutuhan fisiologis dianggap paling mendasar? Jawabannya yaitu karena kebutuhan fisiologis terkaitan langsung dengan kelangsungan hidup. Tanpa terpenuhnya kebutuhan seperti makan, minum, dan tidur, manusia tidak dapat berfungsi secara normal atau bertahan hidup. Terima kasih ya teman-teman sudah ikut menyimak dan berpartisipasi dalam promosi kesehatan ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.